Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Kisah nyata bercampur dengan kegelapan, cerita-cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Jangan pernah nonton sendirian, karena apa yang kamu dengar bisa saja benar terjadi di sekitarmu. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap pekat tanpa bintang, hanya bulan separuh yang terselip di balik awan tipis. Dari kejauhan, suara dari teroda kayu terdengar berulang-ulang, seiring langkah pelan seorang pria yang mendorong gerobak sederhana. Dialah Pak Salim, tukang sate kambing yang sudah puluhan tahun mengandalkan hidup dari berjualan setiap malam. Tangannya kurus tapi kuat. Ototnya terbentuk bukan dari olahraga, melainkan dari kebiasaan mendorong gerobak berpuluh-puluh tahun lamanya. Keringat menetes dari pelipisnya meski angin malam cukup menusuk tulang. Bagi Pak Salim, malam Jumat bukanlah waktu istimewa. Ia tetap harus mencari rezeki, sama seperti malam-malam lain. Namun di hatinya, ada rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Sejak sore, ketika ia menyiapkan tusukan sate di rumah, istrinya sempat berpesan, "Lim, malam ini jangan jualan jauh-jauh. Katanya kampung tetangga sedang sepi. Ada yang bilang ada orang mati kecelakaan, suasananya angker." Tapi Pak Salim hanya tersenyum, menenangkan istrinya. "Rezeki sudah diatur, kalau saya takut, siapa yang mau beli sate nanti?" Gerobak kayu itu terus berderit, melewati jalan setapak di antara sawah yang gelap gulita. Hanya suara kodok sesekali terdengar dari pematang. Di kejauhan, samar-samar terlihat rumah-rumah kampung tetangga. Biasanya, begitu sampai di mulut kampung, Pak Salim akan disambut dengan suasana ramai. Anak-anak berlarian, pemuda nongkrong di pos ronda, dan bau kopi dari warung yang masih buka. Namun malam ini, yang menyambutnya hanyalah sunyi. Rumah-rumah tertutup rapat, lampu teras memang menyala, tapi tidak ada orang yang duduk di luar. Jalan kampung kosong, sepi, seperti ditinggalkan. Pak Salim menghela nafas. "Kok begini ya suasananya?" dumamnya. Namun ia tetap melangkah. Roda gerobak berhenti di dekat lapangan kecil di tengah kampung. Lapangan itu punya sebuah pohon beringin tua yang besar. Akar-akarnya menjuntai hingga ke tanah. Biasanya tempat ini strategis untuk mangkal, karena berada di persimpangan jalan. Walau angker, Pak Salim sudah terbiasa berjualan di sana. Dengan tenang, ia menyalakan lampu Petromax kecil yang tergantung di sisi gerobak. Cahaya kekuningan menyembur menerangi sekeliling yang semula gelap. Lalu ia mulai menyalakan bara arang. Suara kipasan membuat bara merah menyala terang, memercikkan sedikit asap putih yang beraroma khas. Tusukan sate ia tata rapi, siap untuk dipanggang. Aroma daging kambing mentah bercampur bumbu sudah mulai tercium samar. Namun menit demi menit berlalu, tidak ada seorang pun yang datang. Pak Salim melilirik ke kanan, ke kiri, ke ujung jalan. Sepi. Biasanya, baru beberapa kipasan saja, anak-anak sudah berdatangan sambil teriak-teriak minta sate. Tapi kali ini, jangankan anak-anak, jangkrik saja terdengar lebih keras dari biasanya. Suasana sepi yang terlalu sepi. Baru ketika ia mulai merasa tidak enak, terdengar langkah pelan dari arah jalan kecil yang gelap. Dari balik bayangan, muncullah seorang pria. Tubuhnya tinggi kurus, langkahnya lambat seolah berat. Pakaiannya biasa saja, kaos polos dan celana panjang gelap. Tapi wajahnya pucat sekali, hampir keputihan bila terkena sinar lampu Petromax. Pak Salim menghela nafas lega. Alhamdulillah ada juga pembeli, batinnya. Pria itu mendekat, lalu duduk di bangku kayu kecil di samping gerobak. Tanpa banyak bicara, ia menatap sate yang sedang dipanggang. Matanya terlihat sayu, tapi tatapannya aneh, kosong namun tajam. "10 tusuk dulu, Pak," katanya pelan. Suaranya berat dan agak serak. "Baik, Mas," jawab Pak Salim ramah, mencoba menghilangkan rasa aneh di dadanya. Ia mulai membolak-balikkan sate di atas bara. Bau daging mulai menyebar. Lemak meleleh menetes ke arang dan mengeluarkan suara letupan kecil. Pak Salim menyiapkan sepiring sate, menuangkannya dengan bumbu kacang yang kental. Ia sodorkan piring itu kepada pembeli. Pria itu langsung melahapnya. Tusukan demi tusukan habis dengan cepat. Mulutnya bergerak cepat, seolah sangat lapar. Dalam hitungan menit, 10 tusuk sate ludes tak tersisa.
Pak Salim terkejut, tapi berusaha tersenyum. "Wah, cepat sekali Mas, mau tambah lagi?" Pria itu mengangguk. 20 tusuk lagi. Tanpa banyak bicara, Pak Salim kembali membakar sate. Namun ia tidak bisa menahan rasa herannya. Wajah pria itu semakin jelas terlihat di bawah cahaya Petromax. Pucat, bibir kering, tangan gemetar ketika memegang tusukan. Namun cara ia makan begitu rakus, bahkan menjilat-jilat jarinya hingga berbunyi. 20 tusuk lagi habis, lalu ia memesan lagi, kali ini 30. Pak Salim mulai khawatir, stok daging di gerobaknya hampir habis. Namun ia tetap menuruti walau dengan perasaan cemas. Akhirnya seluruh daging sate habis dibakar dan dimakan pria itu. Gerobak kosong, tak tersisa sepotong pun. Pak Salim mengusap keringat. "Mas, maaf ya, sate saya sudah habis. Kalau mau pesan banyak, besok bisa saya siapkan." Pria itu tidak menjawab. Ia menunduk sebentar, lalu perlahan merogoh kantong plastik hitam yang ia letakkan di sampingnya. Dengan tangan gemetar, ia sodorkan plastik itu ke arah Pak Salim. Suaranya lirih, tapi dingin menusuk. "Kalau begitu, bakarkan ini saja." Pak Salim menerima plastik itu dengan heran. Beratnya tidak wajar. Dengan hati-hati, ia membuka ikatannya. Begitu terbuka, bau anyir darah langsung menyembur kuat. Isi plastik itu membuat perutnya mual. Di dalamnya ada sebuah tangan manusia, pucat, dingin, masih lengkap dengan kuku panjang, darah segar menetes mengotori kertas alas sate di gerobak. Pak Salim terperanjat, matanya membelalak. Ia mendongak menatap pria itu. Dan seketika darahnya seakan berhenti mengalir. Wajah pria itu telah berubah, matanya melotot merah, bibirnya robek hingga ke pipi, kulit wajahnya penuh luka terbuka, dan dari bahunya jelas terlihat salah satu lengannya hilang, buntung dengan darah menetes. Tubuhnya berlumuran darah dan senyum mengerikan merekah di wajahnya. "Bakarkan!" teriaknya tiba-tiba menggema seperti berasal dari dalam sumur. Pak Salim menjerit ketakutan, menjatuhkan kantong plastik itu. Ia berlari sekuat tenaga meninggalkan gerobaknya, menembus jalan kampung yang gelap. Suaranya menggema membuat warga terbangun dan berani keluar rumah. Pak Salim berlari tanpa henti, napasnya tersengal, dadanya seperti dihantam batu. Jalan kampung yang biasanya ia kenal dengan baik terasa asing malam itu. Setiap tikungan tampak lebih panjang, setiap bayangan seolah ingin meraih tubuhnya. Ia mendengar suara langkah berat di belakang. Meski saat ia menoleh, tidak ada siapapun yang mengejar. Hanya suara desiran angin dan daun-daun beringin yang bergetar hebat. Namun telinganya jelas mendengar ada sesuatu yang mengikuti, entah makhluk apa. Pak Salim akhirnya tiba di dekat pos ronda. Beberapa pemuda yang tadi tertidur kaget bangun melihatnya datang dengan wajah pucat pasi. "Pak Salim, kenapa?" tanya salah satu dari mereka. Namun Pak Salim hanya bisa menunjuk ke arah jalan tempat ia berjualan. Suaranya tercekat, tubuhnya gemetar hebat. "Di sana, gerobak, ada setan," katanya terbata. Pemuda-pemuda itu saling berpandangan. Mereka awalnya mengira Pak Salim sekadar diganggu orang iseng atau penjahat. Namun ketika mereka mencoba berjalan bersama-sama ke arah lapangan tempat Pak Salim biasa mangkal, tubuh mereka merinding. Dari kejauhan, terlihat lampu Petromax masih menyala terang. Namun suasananya bukan seperti biasanya. Gerobak Pak Salim berdiri di bawah pohon beringin, tetapi bukan kosong. Di atas gerobak itu ada sosok tinggi berlumuran darah. Tubuhnya setengah hancur, kepalanya miring seakan hampir lepas, dan dari mulutnya menjulur lidah panjang berlumuran darah. Sosok itu duduk di atas gerobak, mengayun-ayunkan kakinya sambil tertawa terbahak-bahak dengan suara yang menusuk telinga. Tawa itu begitu keras, seolah bergema di seluruh kampung. Pemuda-pemuda yang berniat mendekat langsung lari terbirit-birit, meninggalkan Pak Salim yang masih berjongkok gemetar. Pak Salim sendiri menutup wajahnya dengan kedua tangan, tak sanggup melihat lebih lama. Namun ia masih bisa mendengar dengan jelas suara lirih yang keluar dari sosok itu. Suara yang seolah dibisikkan tepat di telinganya. "Besok aku akan kembali. Sate dari dagingmu."
Malam itu kampung menjadi heboh. Warga berlarian keluar rumah. Sebagian menutup pintu rapat-rapat, sebagian lagi ikut menenangkan Pak Salim yang hampir pingsan. Istrinya datang tergopoh-gopoh, menangis histeris melihat keadaan suaminya. "Aku sudah bilang, jangan jualan malam ini," teriaknya sambil memeluk Pak Salim. Keesokan paginya, warga ramai-ramai mendatangi lapangan. Di bawah pohon beringin, gerobak sate Pak Salim masih ada di sana. Tapi yang membuat bulu kuduk merinding, di atas gerobak terdapat bercak darah segar mengalir dari tusukan sate yang berserakan. Di samping gerobak ada kantong plastik hitam yang sudah robek. Di dalamnya masih ada potongan tangan manusia, sudah membiru dengan kuku panjang yang kini patah-patah. Warga gempar. Beberapa orang memutuskan memanggil aparat desa. Kepala desa datang bersama beberapa orang tua kampung. Wajah mereka tegang. "Ini pertanda buruk," kata seorang sesepuh dengan suara lirih. "Makhluk itu bukan arwah biasa. Dia mencari tumbal." Pak Salim hanya bisa terduduk di rumahnya. Tubuhnya masih lemas, matanya kosong menatap lantai. Malam itu terus menghantui pikirannya, terutama wajah makhluk yang memaksanya membakar potongan tangan manusia. Ia merasa bersalah, merasa gerobaknya kini bukan lagi milik manusia, melainkan tempat singgah setan. Hari-hari berikutnya, Pak Salim tidak lagi berani keluar rumah untuk berjualan. Gerobak sate miliknya pun dibiarkan di belakang rumah, ditutupi terpal lusuh. Namun, malam-malam kampung menjadi tidak tenang. Beberapa warga mengaku melihat sosok tinggi kurus, berlumuran darah berjalan di jalanan kampung. Kadang ia berdiri lama di dekat sumur, kadang tampak duduk di bangku pos ronda yang kosong, menatap lurus ke arah rumah Pak Salim. Anak-anak kecil sering terbangun tengah malam, menangis karena bermimpi didatangi seorang pria pucat tanpa lengan yang meminta sate. Bahkan beberapa warga mendengar suara orang memanggang sate di lapangan, padahal tidak ada siapapun di sana. Asap putih terlihat membumbung, bercampur abau anyer darah yang menusuk hidung. Suatu malam, ketika suasana kampung benar-benar mencekam, Pak Salim bermimpi. Ia berada di tengah lapangan, berdiri tepat di bawah pohon beringin. Dari akar yang menjuntai, muncul sosok tua berjanggut putih, mengenakan pakaian lusuh seperti orang zaman dahulu. Wajahnya serius, matanya tajam, namun penuh wabiwa. "Salim," suara itu bergema, dalam dan berat. "Kau telah membuka pintu bagi makhluk lapar itu. Dia tidak akan berhenti sebelum mendapatkan yang dia mau. Tapi jangan takut, leluhurmu akan membantumu." Pak Salim gemetar dalam mimpi itu. "Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Saya tidak sanggup, saya hanya tukang sate." Sosok tua itu mendekat menyentuh dahi Pak Salim. "Kau tidak hanya tukang sate, kau adalah keturunan penjaga. Leluhurmu dulu pernah mengikat makhluk lapar itu di pohon beringin ini. Namun karena ketidaktahuanmu, ikatan itu terbuka kembali. Jika kau tidak berani melawan, seluruh kampung akan menjadi korban. Maka ingatlah doa-doa yang pernah diajarkan ayahmu. Gunakan arang dan bara api sebagai senjatamu, karena api adalah musuhnya." Pak Salim terbangun dengan tubuh penuh keringat. Nafasnya terengah-engah, tapi dalam hatinya ada sedikit cahaya harapan. Ia teringat pada almarhum ayahnya yang dulu sering mengajarkan doa-doa, tapi ia jarang menghafalnya dengan serius. Kini ia mencoba mengingat kembali, meski terbata-bata. Malam berikutnya, suara-suara menyeramkan kembali didengar dari lapangan. Warga menutup pintu rapat-rapat, tapi Pak Salim justru keluar rumah. Ia membawa lampu Petromax, sebungkus arang, kipas sate, dan sebilah pisau kecil yang biasa ia gunakan. Langkahnya berat, tapi ia teringat kata sosok tua dalam mimpi, ia tidak bisa lari selamanya. Ketika sampai di lapangan, bau anjir langsung menyambut. Dari bawah pohon beringin, sosok itu sudah berdiri. Tinggi, kurus, wajahnya rusak, lidahnya menjulur panjang. Matanya merah menyala, menatap Pak Salim dengan penuh amarah sekaligus lapar. "Salim!" Suaranya bergema, "Mana sateku?" Pak Salim gemetar, tapi ia mencoba tegar. Ia menyalakan arang, membuat bara api menyala terang. Suara kipas sate menggema, kali ini bukan untuk memanggang daging, melainkan untuk melawan. Ia membaca doa yang samar-samar ia ingat. Suaranya terbahak tapi mantap. Makhluk itu mendekat,
Melangkah perlahan, setiap langkah membuat tanah bergetar. Namun ketika ia semakin dekat dengan bara, tubuhnya seperti terbakar. Kulitnya melepuh, ia melaung dengan sangat keras suaranya dan sangat menyakitkan telinga yang sedang mendengarkan. Pak Salim membaca doanya semakin keras. Kipasnya ia ayunkan membuat bara berterbangan ke arah makhluk itu. Jeritan panjang terdengar begitu menusuk hingga warga di rumah masing-masing ikut menutup telinga. Sosok itu akhirnya menghilang dalam kepulan asap hitam, meninggalkan bau gosong yang membuat perut mual. Pak Salim terduduk lemas, tubuhnya nyaris pingsan. Tapi dari balik asap, samar-samar ia melihat sosok tua berjanggut putih itu kembali muncul, tersenyum tipis. Kau telah berani, Salim, tapi ini baru awal. Makhluk lapar itu tidak akan hilang sepenuhnya. Dia akan menunggu waktu untuk kembali. Bersiaplah, karena kau sekarang penjaga yang baru. Sejak malam itu, suasana kampung berangsur tenang. Tidak ada lagi suara aneh di lapangan. Tidak ada lagi sosok tinggi kurus belum berdarah yang menampakkan diri. Namun, Pak Salim tahu, hatinya tidak pernah benar-benar damai. Ia terus bermimpi didatangi sosok itu. Terus mendengar bisikan lapar di telinganya setiap malam. Dan di dalam mimpinya, makhluk itu selalu berkata hal yang sama. Akan kembali dengan sate dari dagingmu. Kalau kamu suka dengan kisah horor seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan ke temanmu, agar mereka juga merasakan terornya. Karena satu klik darimu, bisa memanggil lebih banyak cerita menyeramkan.